Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast PGRI Kabupaten Bogor kembali hadir dalam program Sapa Wargi PGRI. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan melakukan obrolan istimewa juga, yaitu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Saya Titik Suryani akan menemani Anda semua untuk bincang istimewa kita pada kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu istimewa kita kali ini, yaitu Bapak Amsohi, Ketua PGRI Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Priti. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sekali ya Pak telah berkenan hadir untuk gabung bersama kami di sini. Kita akan ngobrol banyak nih tentang Hari Pendidikan Nasional. Nih Pak, ngomong-ngomong tentang Hari Pendidikan Nasional, satu kata yang terlintas dari Bapak ketika mendengar kata Hardiknas. Ya, bicara Hardiknas adalah bicara masa depan. Masya Allah. Berarti Hardiknas masa depan. Satu kata, masa depan. Wah, oke Pak. Ngomongin tentang masa depan, apa sih Pak relevansinya Hardiknas untuk kita sekarang Pak? Hardiknas relevansi untuk kita sekarang, yang pasti kalau kita mendengar atau mengatakan Hardiknas, sudah tentu tidak akan luput dari tokoh nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang sudah pasti kita akan terngiang di telinga kita bahwa Ki Hajar Dewantara punya prinsip bahwa pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Masya Allah. Itulah masa depan menurut pemahaman saya. Oke, berarti relevansinya jika ditarik dari beberapa ajaran Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Ini asik nih. Ini jadi obrolan yang seru nih ngomongin tentang kemerdekaan manusia atau kemerdekaan pendidik. Pak, ngomongin tadi tentang soal memerdekakan gitu manusia. Apakah guru-guru kita khususnya di Kabupaten Bogor, Bapak melihat sendiri apakah sudah merdeka begitu? Ya, pengamatan saya secara pribadi belum merdeka nih, dari sisi mana nih Pak? Belum merdeka karena kalau bicara merdeka berarti kan si guru di depan kelas itu atau di hadapan anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran, ya itu hanya dia bisa berekspresi secara utuh ya. Ya saat ini sepemahaman saya masih terlalu banyak unek-anik yang mesti dipenuhi, yang seakan improvisasi yang guru lakukan ya terbelenggu oleh hal-hal yang menurut pengamatan saya khususnya ya, jadi hal-hal yang terlalu administratif lah gitu. Itu yang menjadikan seakan-akan guru terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya ya apa ya, jadi dikatakan belum secara utuh lah guru ini mengelaborasi dirinya gitu. Manakala tadi harus kalau sudah dihadapkan dengan hal-hal yang perlu terpenuhi, saya secara administratif gitu, seperti itu. Artinya Bapak melihat bahwa guru-guru saat ini masih belum merdeka seutuhnya karena masih terbebani administrasi ya Pak ya? Betul. Oke Pak, nih kita kembali nih ngobrolin tentang administrasi, tentu gak akan jauh juga dengan perkembangan zaman sekarang, teknologi nih Pak. Nah menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak guru-guru Kabupaten Bogor ini mengenai adaptasi teknologinya sudah sejauh mana nih Pak? Ya itu persoalan yang mesti sama-sama kita cermati ya. Jadi bicara teknologi kan mestinya teknologi itu kan suatu metode untuk mempermudah dan memperlancar, bukan mengikat malah ya. Bukan mengikat, bukan belenggu berarti bukan ya belenggu Pak? Ya. Jadi bicara tadi ya, bicara teknologi artinya kan kalau sekarang kita bicara teknologi seakan-akan apa sih ya terbelenggu oleh satu tool ya, bukan alat gitu maksudnya. Sebenarnya ya artinya kalau kita sudah teknologi, artinya bagaimana mencari yang termudah agar metode yang kita lakukan itu betul-betul bisa diserap oleh
peserta didik kan gitu sebenarnya. Oke, gitu, ya. oke. Menarik ini Pak, menarik nih. Ya. Nah, ngomongin tadi kita udah ngomong nih Pak, masalah beban guru terkait administrasi yang belum merdeka, Ya. terus kemudian terkait menyoal teknologi yang guru juga sampai saat ini mungkin ya di Kabupaten Bogor masih terengah-engah gitu ya untuk mencapai keparipurnaan mengadaptasi teknologi. Peran PGRI sendiri di mana nih Pak di antara dua posisi ini? Ya, di antara dua posisi ini maka PGRI memenuhi amanat anggaran rumah tangga, anggaran dasar anggaran rumah tangga maksud saya. Kan di sana ada ya perangkat organisasi, ya itu bisa dikatakan sebagai anak lembaga lah, ya. Di antaranya ini ada PSLCC, ya. Jadi program Smart Learning Character Center itu adalah perangkat atau metode atau fasilitas ya yang disediakan oleh PGRI dalam rangka membangun bagaimana guru-guru kita ini bertransformasi mengikuti perkembangan yang disebut dengan teknologi pembelajaran seperti itu. Aduh, luar biasa nih, ternyata PGRI juga nggak kalah bergeraknya ya Pak ya. Oke, selain mimpi Bapak apa nih Pak ke depan 10 tahun mendatang menatap pendidikan di Kabupaten Bogor, apa harapan Bapak? Harapan saya untuk menatap pendidikan itu tadi kembali ke awal bahwa bicara pendidikan kan bicara masa depan. Betul. Ya. Sepakat. Artinya guru-guru kita ya sejak dini atau katakanlah kita mulai dari sekarang untuk mentransformasi diri ya beralih ya dengan cara-cara yang lebih elegan lah gitu ya. Tidak, kalau kita bicara transformasi dia kan mau berubah gitu aja. Sepakat. Iya. Kenapa? Karena kan di dunia ini nggak ada yang abadi. Yang abadi kan hanya perubahan gitu. Betul. Ya untuk itu mari kita sama-sama berubah ya, mengikuti perkembangan tapi dengan catatan tetap nomor 1 adalah peningkatan kualitas pendidikan. Bicara kualitas pendidikan itu bukan bicara hasil, tapi mari kita bicara proses layanan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan standar profesi. Seperti itu yang kita harus lakukan, gitu. Kita harus sepakati. Gitu. Ini menarik sekali ya tentang layanan pendidikan yang sesuai standarisasi. Obrolan ini benar-benar obrolan daging sekali, Pak. Satu pesan dari Bapak untuk guru-guru Kabupaten Bogor, khususnya untuk warga PGRI Kabupaten Bogor. Ya, untuk warga PGRI Kabupaten Bogor, ya pesan saya selaku Ketua PGRI, jangan pernah berhenti berpikir untuk membangun masa depan. Jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan mengupgrade diri dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Rasanya itu mungkin yang bisa. Oke, luar biasa, Masya Allah. Oke, Bapak dan Ibu semua, warga PGRI Kabupaten Bogor, itu tadi obrolan singkat kita mengenai Hari Pendidikan Nasional, bahwa Hari Pendidikan Nasional adalah masa depan untuk kita semua. Pesan dari Bapak adalah terus beradaptasi terhadap perubahan, tetap komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara bergotong royong. Hari ini mungkin jadi titik balik kita untuk selalu bersama-sama bergotong royong meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan tema pendidikan kita adalah partisipasi semesta untuk mendorong pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan obrolan perbincangan istimewa Hari Pendidikan Nasional pada hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nanti hadir lagi ya Pak di podcast kita. Saya Amsohi, Ketua PGRI Kabupaten Bogor, dengan ini mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Mari kita sama-sama mewujudkan tema pendidikan tahun ini, yaitu partisipasi serta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih.